yaitu tentang kita percaya kepada Al-Quran. Termasuk apa tadi? Al-Quran ini termasuk rukun iman kan? Nah, yaitu tentang mengisahkan di situ tadi, ya, di ayat yang An-Nisa tadi tentang ayat 36, yaitu kita di sini ihsan itu berbuat baik. Karena berbuat baik ini ada konteksnya yang hanya kita dengan Allah tanpa ada campur tangan orang lain. Tapi ada waktunya kita itu yang berbuat baik dengan orang lain, tapi tujuannya mencari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita percaya Al-Qur'an, buktinya Al-Qur'an mengisahkan di sini tadi itu kan, bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini ihsan. Dalam bahasa tasawuf, bahasa kitab itu muamalah. Melibatkan ada orang lain. Tapi sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini harus ada tampak yang namanya amal. Jangan ada tampaknya iman. Sehingga timbullah namanya adab. Ihsan. Adab kita kepada orang tua bagaimana. Nah, kalau kita beriman kepada Quran, nah, apa bagi pelajaran kita kemarin kan, apabila manusia sudah berumur 40 tahun ke atas katanya kan, maka hendaklah ia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tugas kita berat. Belum lagi nanti diperintah lagi Quran juga mendoakan anak bini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kewajiban kita. Ke atas kita doakan kedua orang tua kita, di sama-sama ini bini kita, ke bawah lagi juriat kita. Nah, itu perintah Quran. Nah, bagaimana untuk menyatukannya di situ supaya timbullah namanya ihsan, berbuat baik kepada manusia, itu berbuat baik kepada Allah sehingga timbul Allah ridho. Nah, tentu ada adab. Jadi bukan sembarangan. Karena namanya orang tua ini bukan hanya yang melahirkan kita. Ada yang lain dalam kitab dikatakan sebagai orang tua, cuma bukan orang tua nasab. Yang melahirkan kita, yang darah dagingnya ada dengan kita ini termasuk orang tua nasab namanya. Bahasa tren itu gennya ada antara orang tua laki perempuan tuh bah. Nah, sehingga lahirlah kita ini. Nah, itu namanya orang tua nasab. Tapi ada orang tua yang mewariskan ilmu. Orang tua juga. Termasuk Pak Usu, guru ngaji, itu orang tua. Kalau kita ngaji dengan apa? Kalau kita ngaji dengan dia, itu orang tua namanya. Itu pewaris ilmu namanya. Jadi beruntung kalau ada orang tua yang sebagai pewaris nasab sekaligus pewaris ilmu. Nah, beruntung kita. Yang ketiga ada lagi, kadang kita lupakan, yaitu orang tua mertua. Kenapa dikatakan orang tua bagiannya? Karena dia pewaris wali nikah. Kalau nak nikah karena kita, mana bisa kita dapatkan anaknya? Betul tak, Uju? Jadi kita ini sekarang kurang adab di situ. Bagaimana? Apalagi seandainya orang tua kita orangnya soleh, orangnya alim lagi, beruntung sebenarnya kita. Karena kalau Allah berikan rahmat kepada mertua kita yang alim, yang taat, seandainya guru ngaji lagi, kalau kita timbul adab kita dengan dia, seandainya 1000 Allah berikan rahmat kepada mertua kita, kita akan mendapatkannya sama nilainya. Kalau dalam bahasa kitab tuh. Nah, cuma inilah ada adabnya. Baik kepada orang tua, kepada guru, kepada mertua, ada adabnya. Ya. Nah, kita ambil yang ringan aja lah adabnya. Yang bisa mendatangkan yang namanya kasih sayang Allah. Kita amalan kita ini kan tidak ada yang lain, bukan ketergantungan beramal sekian duit datang, bukan. Kita hanya cek ridha Allah SWT. Ya kan Pak Usu kan? Tapi kalau di YouTube sekarang banyak berzikir sekian duit berlampar, macam-macam amalan sekarang ini kan. Nah, jadi kita tidak laku kajian kita ni karena kita cek ridha Allah SWT, sifatnya tidak kelihatan. Nah, ya. Jadi pesan betul nih,
Kalau yang belum punya istri, berarti taatnya masih belum begitu berat. Karena baru orang tua barunya. Orang tua apa tadi itu wali nikahnya belum ada. Apalagi belum punya guru lagi. Nah, berarti kan masih ringan tanggung jawabnya. Kau udah punya guru? Wah. Karena bagaimana? Allah nak memberikan kasih sayangnya, memberikan ridhonya kalau kita tidak punya adab dengan orang tua tadi. Apakah orang tua nasab, orang tua yang wariskan ilmu, ataupun orang tua yang wali nikah. Dan bisa. Karena kita kurang adab. Karena adab tadi itu ihsan, ahsanu. Nah, disitulah contohnya yang lebih akurat kepada tadi orang tua ataupun guru ngaji ataupun guru agama. Kita harus pertama harus takjim. Itu modal yang harus dipegang seorang murid itu ya. Takjim yang pertama harus setidak-tidaknya minimal yang harus didulukan adalah memberikan sesuatu, yaitu salamnya dulu. Cium tangannya sebagai penghormatan. Nah, nak mampu nak berinya menjaman kemarin kita paling-paling apa? Minyak tanah, ya kan, bos ya. Nah, sebab ayah saya kawan guru ngaji juga. Jadi minyak tanah BTP, minyak tanah. Datang murid, nah, beri minyak tanah, berbotol-botol. Nah, itu berarti orang zaman dulu mengajarkan itu takjim namanya. Kan harus pertama itu memberikan sesuatu. Belum mendapat ilmunya, udah kita harus memberikan sesuatu. Minimal tadi itulah dia. Salam, takjim tadi itu. Karena itu tidak memerlukan modal yang besar. Cuma merendahkan hati kita. Karena kita ingin mendapatkan ilmu tadi. Karena seorang guru ini tentulah dia lebih daripada kita. Ya kan? Nah, itu belum cukup ya takjim itu ya. Belum penuh Allah akan memberikan ridhonya. Ada satu hal lagi, yaitu muhabbah. Cinta betul kita kepada guru kita atau orang tua kita. Yaitu apa? Yang harus kita ikut jejaknya, teladannya. Bukan hal yang buruknya. Hal buruknya itu manusiawi, siapa pun pasti ada sifat buruknya. Berarti jangan sampai kita yang berburuk sangka dengan guru kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita. Nah, jangan berburuk sangka. Kalau kita berburuk sangka, maka Allah akan tidak memberikan yang namanya rahmat tadi itu, yang mendapatkan ridho untuk kita itu. Jauh. Tapi kalau dua hal ini kita adab nih, kita timbulkan betul terhadap yang dikatakan guru tadi, baik ke itu mertua ke, baik itu guru ngaji kita ke, atau guru yang mendidik kita yang tingkatan sampai ke mursyid. Di sini ada ke mursyid. Tinggi dah tuh. Karena guru ini kan kelasnya. Ada guru ya, baru guru majelis, habis itu guru suluk, habis itu guru mursyid, langsung ke guru yang lebih tinggi lagi, yaitu murabbi. Kalau murabbi dah membimbing roh, kalau yang namanya mursyid baru membimbing hati. Nah, kalau majelis baru membimbing pikiran. Kalau yang guru-guru tuh baru itulah baru hormat. Karena macam orang dah tua, walaupun tidak ilmunya tinggi, istilahnya tidak tahu dia ngaji alif bata sajim, tapi karena dah tua kita hormatilah tuanya. Berarti guru juga. Tadi tingkatan seperti itu. Tapi kalau dah sampai ke mursyid aja lah, dah lumayan dah tuh. Ada sini guru kita mursyid. Kan? Begitulah ya. Jadi sangat penting. Yaitu tadi itulah, kalau kita punya guru orang tua atau mertua, yaitu dua itulah minimal itu harus ada takzim kita, ada mahabbah kita, cinta kita kepada tadi itu, akan Allah curahkan rahmatnya begitu besar kepada kita. Apalagi kalau mertua kita, kalau kita guru kita memang orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Taala Subhanahu Wa Taala,
maka pasti akan dicurahkan rahmat. Nah, ketika dicurahkan rahmat guru kita nanti itu, kita akan mendapatkannya karena kita timbul rasa mahabbah, cinta kepada guru kita. Ya. Nah,